Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunen Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Genius Archer Streaming. Dan part ke-10 season kedua, mari kita mulai. Saat ini, Almond menemukan anak panah yang memiliki grade rare. Melihat Almond yang tidak mengetahui tentang grade anak panah, para penonton menyebutnya sebagai newbie yang bahkan tidak mengetahui tentang hal dasar seperti itu. Menurut Almond, itu semua terasa aneh karena anak panah rare terasa tidak memiliki fungsi khusus. Namun tetap dijual di item shop karena fungsi fundamentalnya saja. Karena saat ini ia mendapatkan dengan gratis, jadi tidak ada salahnya untuk menggunakan anak panah tersebut. Bersamaan dengan itu semua, notifikasi tentang Blue Zone yang akan mengecil mulai muncul. Melihat hal itu, Almond kembali terkejut karena sekali lagi lokasi dirinya berada di dalam area Blue Zone. Dengan begitu, ia berniat untuk membakar gudang senjata karena akan lebih menguntungkan jika dapat mencegah pemain lain dalam mendapatkan senjata. Di belakang gudang senjata, Almond tidak menyangka jika itu merupakan area hutan rawa. Melihat area sekitarnya, Almond merasa jika dirinya memiliki firasat yang cukup baik. Selanjutnya, Almond berniat untuk bersembunyi di sana sambil melihat-lihat sedikit. Meskipun persediaan medisnya tidak terlalu banyak, namun Blue Zone kali ini cukup baik. Oleh karenanya, sepertinya semua akan berjalan dengan cukup lancar. Melihat Almond yang hanya berdiam diri, para penonton memenuhi kolom komentar dengan protes dan memintanya untuk segera bertindak. Meski begitu, Almond memutuskan untuk tetap di sana dan menahan diri. Dan jika ia pergi, mungkin saja ia akan mati. Jika itu terjadi, maka ia akan menjadi bahan bulian. Melihat kondisi yang membosankan itu, seseorang memberikan misi donasi kepada Almond, di mana ia akan mendapatkan 1000 won setiap kali melakukan kill. Melihat notifikasi misi donasi itu, Almond tersenyum mengejek, di mana dengan responnya, itu langsung mendapatkan pertanyaan dari banyak penonton. Namun, Almond segera menghentikan tawanya dan segera mengucapkan terima kasih atas misi yang diberikannya. Meski begitu, Almond mengatakan jika tidak perlu untuk menambahkan misi lagi kepadanya, karena misi Diamond yang sebelumnya saja sudah lebih dari cukup. Tak lama setelahnya, Blue Zone kembali mengecil, sehingga Almond berniat untuk segera bergerak. Akan tetapi, ia segera mengurungkan niatnya, karena dirinya masih ada di dalam zona aman. Melihat semua yang terjadi, para penonton merasa sangat bosan dan penasaran akan sampai kapan mereka harus menunggu. Dengan begitu, penonton yang tadi menawarkan misi 1000 won per kill kembali menaikkan tawarannya menjadi 10.000 won per kill. Melihat tawaran itu, Almond sadar jika menunggu seperti ini bukanlah gayanya. Akan tetapi, untuk saat ini ia harus berpikir logis, karena menurutnya olahraga itu semuanya tentang kemenangan melalui peraturan. Jadi, tidak ada yang salah dengan seseorang yang memanfaatkan keberuntungannya di dalam turnamen. Seketika, perhatiannya teralihkan oleh sesuatu yang jatuh dari atas. Melihat sebuah airdrop yang jatuh tak jauh dari sana, meskipun Almond tidak terlalu memerlukan airdrop, tapi suara dari airdrop yang jatuh itu sangat keras. Dengan begitu, semua orang yang ada di sekitarnya pasti akan mendatangi lokasi tersebut. Menyadari kondisi itu, Almond segera bertanya kepada para penontonnya, apakah ada di antara mereka yang mau menambahkan reward misi per kill? Melihat respon para penonton yang tidak menggubris permintaannya, Almond hanya bisa berlari mencari posisi yang bagus untuk menghadapi para player yang akan datang ke arahnya, di mana dalam hatinya, Almond sedikit mengejek Fantasia. Dengan kondisi saat ini, pertama-tama Almond berencana untuk mencegah siapapun untuk mengambil airdrop. Selain itu, akan lebih baik lagi jika dirinya mendapatkan item yang berguna. Setelah melihat isi dari airdrop, Almond mendapatkan beberapa medical kit, suit ranking legendary, serta rompi anti peluru ranking hero. Setelah menggunakan item yang didapatkannya, Almond menyadari jika item high grade memang barang yang cukup bagus. Tak lama setelahnya, seorang player datang ke tempat itu dengan menggunakan mobil. Begitu player tersebut turun dari mobilnya, ia segera waspada dan mencoba memperhatikan sekitarnya. Dan karena tidak menemukan siapapun, player tersebut mengira jika dirinya merupakan orang pertama yang tiba di sana. Tapi, ia langsung merasa aneh karena keberuntungannya pada hari itu sangat besar. Akan tetapi, ia segera tersadar dan melihat adanya sebuah jejak kaki. Oleh karenanya, ia segera berlindung ke dalam mobil, karena dirinya tidak ingin jika sampai terkena oleh jebakan yang sama 2 kali. Setelah menunggu beberapa saat, ia terpikirkan untuk mendekati box airdrop menggunakan mobil dan pelindung saat ia melihat isinya.
Tapi melihat apa yang dilakukan oleh player tersebut, Almond sadar jika player itu cukup tenang dan lihai dalam berlindung. Dengan posisi saat ini, mobil tersebut sepenuhnya menutupi sudut bidikannya. Akan tetapi, itu bukan suatu masalah karena ia adalah pengguna panah. Saat akan membuka box, player tersebut segera terkena serangan anak panah tepat di kepalanya. Dengan serangan tersebut, helm yang digunakannya langsung hancur karena menahan damage. Tak lama setelahnya, anak panah kedua kembali datang ke arahnya. Untungnya, ia sempat bereaksi dan mengorbankan lengannya untuk menahan serangan itu. Melihat dua serangan yang datang bertubi-tubi, player tersebut segera mencari alasan dari serangan itu. Tapi, kali ini serangan berikutnya datang dari arah belakang. Setelah memastikan jika player itu telah tereliminasi, Almond merasa cukup lega. Ia merasa jika insting player tersebut sangat tajam. Untungnya, sebelumnya ia sempat menunggu dan menahan serangan, sehingga ia dapat melakukan serangan yang akurat di akhir-akhir. Dengan dirinya yang berhasil mengeliminasi satu player, Almond segera berbicara kepada penontonnya jika sepertinya akan ada 4 atau 5 kill lagi. Dengan begitu, notifikasi donasi 10 ribuan langsung muncul di hadapan Almond. Tak menunggu waktu lama, player lainnya mulai berdatangan kembali. Akan tetapi, Almond segera menjadi kebingungan karena jejak kakinya berhenti di tengah jalan. Selain itu, ia juga lupa soal mobil yang ada di sebelah box airdrop. Di sisi lain, seseorang sadar jika sepertinya box itu telah ada yang mengambilnya. Atau bisa saja telah ada yang mati karena diserang saat akan mengambil airdrop tersebut. Dengan begitu, Almond merasa cukup kebingungan dengan langkah apa yang sebaiknya ia ambil. Karena bisa saja orang-orang yang datang akan meninggalkan area tersebut ketika melihat mobil yang ada di sebelah airdrop. Tapi ada juga kemungkinan jika seseorang akan menggunakan mobil tersebut sebagai pancingan. Apapun itu, Almond merasa jika saat ini mereka bukanlah ancaman bagi dirinya. Tapi tiba-tiba seseorang berlari dengan sangat cepat ke arah box airdrop. Melihat seseorang yang dengan cepat menghampiri box airdrop, Almond merasa sangat terkejut karena ia mengira jika orang itu menyerang langsung ke arahnya. Tapi setelah memperhatikan sejenak, Almond sadar jika player itu tengah terluka dan bertaruh dengan putus asa. Menurutnya, orang itu sangat berani mengambil gerakan yang beresiko. Tapi sangat disayangkan jika saat ini box tersebut telah kosong. Tanpa berlama-lama, Almond segera menembakkan panahnya dan berhasil mengeliminasi player itu. Saat memperhatikan raw ranking rare yang baru saja ia gunakan, Almond sadar jika serangannya meluncur dengan jauh lebih mulus daripada yang ia kira, sehingga serangannya menjadi lebih cepat dan menimbulkan efek yang hebat. Dengan begitu, Almond sadar jika perbedaan rarity item sangatlah berpengaruh. Akhirnya ia mengerti alasan orang-orang menyebut Battlelord sebagai game looting. Dan setelah mencoba anak panah grade rare, Almond malah menjadi penasaran apakah ada anak panah grade hero di dalam game tersebut. Tiba-tiba saja, Almond dikejutkan saat mendengar suara beberapa mobil yang mendekat ke arahnya. Melihat kedatangannya itu, Almond sadar jika sepertinya mereka datang karena airdrop. Dengan kondisi kelompok yang saling menyerang, Almond mengira jika mereka bukan dari tim yang sama. Oleh karenanya, Almond berniat untuk bersembunyi saja sementara. Akan tetapi, sebuah tembakan melesat ke arahnya. Mendapati serangan itu, Almond merasa sangat terkejut. Menurutnya, tidak akan ada orang yang dapat melihatnya dengan suite penyamaran miliknya. Akan tetapi, ternyata dugaannya itu salah dan orang tersebut memang tengah membidik dirinya. Setelah memperhatikan dengan seksama, ternyata player tersebut memiliki kamera thermal di helmnya. Melihat temannya yang menembaki seseorang yang tidak bisa ia lihat, seorang player menduga jika Almond menggunakan cheat. Namun, player yang tengah menembak berkata jika Almond lah yang telah melooting seluruh isi airdrop. Kemudian, ia bersembunyi di belakang batu sambil menunggu mereka saling serang. Mendengar penjelasan itu, player lainnya ikut menyerang ke arah Almond. Melihat hal tersebut, para penonton cukup kebingungan karena awalnya mereka semua saling serang. Tapi seketika, semuanya bekerja sama dan menyerang ke arah yang sama. Dengan apa yang terjadi, Almond berhasil memikirkan jalan keluarnya. Saat ini, setiap sudut bidikannya terhalang karena mereka menggunakan pintu jeep sebagai tameng. Untuk dapat menyerang balik, Almond harus mengitari sisi penumpang dan menyerang sisi pengemudi. Dengan begitu, Almond segera menembakkan anak panahnya yang langsung memecahkan kaca jendela salah satu mobil. Melihat hal itu, player yang menggunakan kamera thermal segera mengatakan jika panahnya berasal dari samping. Tapi seketika, panah lainnya langsung mengenai kepala player tersebut dan membuat helmnya hancur.
Sebelum ia sempat bereaksi, anak panah lainnya kembali melesat dan membuatnya tereliminasi. Dengan apa yang terjadi, player lainnya yang berada di sana sadar jika itu merupakan curve shot. Tapi sebelum sempat bertindak, ia juga telah tereliminasi karena sebuah anak panah yang tepat datang ke arahnya dan membuatnya tereliminasi. Melihat kelompok mereka yang tereliminasi satu persatu, salah satu player mencoba menyalakan mobil dan meninggalkan tempat itu. Tapi anak panah Almond segera melesat dan menghancurkan kaca mobil dan tepat mengenai kepalanya. Akan tetapi setelah tereliminasi, kepalanya langsung terjatuh dan memencet klakson mobil. Dengan suara klakson yang keras, itu menarik perhatian player lainnya yang berada di sekitarnya. Menyadari player lainnya yang akan berdatangan karena suara klakson itu, Almond justru merasa sangat berterima kasih. Akan tetapi, di hadapan Almond muncul sebuah notifikasi sayang sekali peringkat 10. Ketika berada di ruang tunggu game, Almond menyadari betapa sulitnya menghadapi sniper. Meski begitu, Almond tetap mendapatkan 297 ribuan karena telah menyelesaikan misi-misi yang diberikan oleh para penonton sebelumnya. Seketika, perhatian Almond teralihkan dengan sistem yang menampilkan notifikasi jika promosi ranking Diamond telah dimulai. Dalam pertandingan promosi rank terdiri dari 5 ronde. Dengan begitu, jika Almond terus mendapatkan peringkat 1 nantinya, maka ia akan dapat menyelesaikannya hanya dalam 2 game saja. Setelah memikirkannya, Almond memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Bersamaan dengan itu, Juhyuk mengiriminya pesan ke dalam game dan mengajak Sang-hyun untuk makan bersama. Melihat notifikasi itu, Sang-hyun sadar jika dirinya belum makan dengan menu sehat seharian ini. Terlebih lagi, saat ini win streak-nya telah pecah, sehingga momentumnya juga menghilang. Jadi, akan lebih baik jika ia menghentikan permainannya untuk sementara waktu dan melanjutkan ke pertandingan promosi setelah selesai makan. Melihat Almond yang akan segera off-stream dan pergi makan, seorang penonton mendonasikan 5 ribuan dan memintanya melakukan streaming mukbang. Melihat donasi itu, Sang-hyun merasa cukup tertarik. Akan tetapi, dirinya tidak memiliki peralatan stream untuk di luar game saat ini. Terlebih lagi, dengan ruangan yang berantakan dan tisu bekas yang berserakan, Sang-hyun merasa jika tempatnya terlihat tidak cocok untuk melakukan streaming. Oleh karenanya, Sang-hyun meminta maaf kepada para penontonnya dan berkata jika dirinya tidak bisa untuk stream mukbang sementara ini. Namun, seseorang segera memberikan donasi sebesar 100 ribuan dan memintanya untuk melakukan streaming mukbang. Melihat notifikasi donasi yang besar itu, Almond kembali bersemangat. Tapi tetap saja saat ini ia tidak memiliki peralatan stream yang cukup bagus. Sehingga ia memutuskan untuk bertanya dahulu kepada manajernya. Namun ia memperingatkan mereka semua agar tidak terlalu berharap karena kemungkinan besarnya itu tidak akan berhasil. Kemudian Sang-hyun segera berpamitan kepada para penontonnya. Di sisi lain, Juhyuk juga ikut bersemangat begitu ia melihat Sang-hyun yang akan melakukan streaming mukbang. Setelah keluar dari kapsul game, Sang-hyun segera menghampiri Juhyuk dan bertanya apakah ia bisa membantunya untuk melakukan streaming mukbang. Mendengar pertanyaan itu, Juhyuk menyebut jika tentu saja Sang-hyun bisa melakukannya selama ia mau. Terlebih lagi, mendapatkan banyak cara untuk menambah viewer merupakan sesuatu yang bagus untuk seorang streamer. Melihat reaksi dari Juhyuk, Sang-hyun tidak menduga jika ia lebih bersemangat dari apa yang dibayangkannya. Akan tetapi, Sang-hyun berkata jika dirinya tidak memiliki webcam, sehingga ia tidak bisa melakukan itu untuk sekarang. Mendengar pengakuannya, Juhyuk tersenyum tipis dan berkata jika dirinya telah memikirkan sebuah rencana, di mana ia menyarankan untuk melakukan outdoor stream. Mendengar kalimat tersebut, Sang-hyun merasa kebingungan karena biasanya ia hanya melihat hal itu di jalan-jalan saja. Menurut Juhyuk, saat melakukan outdoor stream, mereka tidak perlu mengkhawatirkan soal kualitas rekaman, sehingga akan lebih baik jika mereka streaming menggunakan smartphone saja. Namun, Sang-hyun merasa cukup tidak nyaman. Ia menduga dengan apa yang akan mereka lakukan kali ini akan mengganggu pihak restoran. Tapi Juhyuk segera menyangkalnya, karena kenyataannya pihak restoran malah akan sangat menyukai jika mereka melakukan hal tersebut. Dengan rencana itu jugalah Juhyuk juga teringat akan restoran Kangwook Kimchi Stew, cabang Cheongye tempat mereka berpesta sebelumnya. Setelah mencoba mengingat sejenak, Sang-hyun teringat jika restoran itu ingin mendapatkan sorotan publik. Jadi tanpa berlama-lama, Juhyuk segera mempersiapkan segalanya dan menghubungi pihak restoran untuk mendapatkan izin. Setelah semuanya beres, mereka pun bersiap untuk segera menuju ke sana. Hanya saja saat berangkat, jumlah anggota mereka bertambah 1, di mana Ji-ah segera muncul dan ikut dengan mereka berdua saat mendengar ada makanan.
Setibanya di sana, mereka bertiga segera disambut dengan baik oleh pihak restoran. Ketika melihat buku menu, Ju-hyuk menyarankan mereka untuk memesan makanan yang sama seperti terakhir kalinya. Selain itu, ia juga memperingatkan Ji-ah jika kali ini tidak diperbolehkan adanya minuman alkohol. Saat memesan makanan, manajer cabang itu segera menghampiri mereka. Ia mengaku jika dirinya mendengar mereka akan melakukan live promosi dari cabangnya hari ini. Melihat manajer yang sangat bahagia, Sang Hyun merasa sangat lega karena ternyata niatan stream mukbang mereka sama sekali tidak mengganggu pihak resto. Saat menunggu pesanan mereka tiba, Sang Hyun mempersiapkan tripod dan smartphone-nya untuk segera melakukan streaming. Melihat apa yang akan dilakukan oleh Sang Hyun, manajer restoran tidak menduga jika Sang Hyun merupakan seorang streamer. Selama ini, ia menduga jika mereka hanya akan membuat sebuah iklan. Sementara itu, saat akan mengaktifkan streaming, Sang Hyun merasa sedikit aneh untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi, Ju-hyuk segera mengingatkan jika itu adalah pekerjaannya sehari-hari, sehingga tidak perlu banyak berpikir dan lakukan saja seperti biasanya. Selama ini, saat Almond live, hampir tidak ada waktu untuk membalas chat penonton. Interaksinya dengan para penonton hanya terjadi sedikit. Akan tetapi, para penonton juga lebih terfokus pada kemampuan gameplay Almond, sehingga para penonton yang menyukai kepribadian aslinya sedikit merasa kecewa. Dengan adanya live stream mukbang ini, maka itu akan terasa seperti hadiah bagi para viewers tersebut. Saat live stream dimulai, reaksi penonton jauh melebihi apa yang mereka duga. Dalam kolom komentar bermunculan berbagai respon yang sangat menarik. Akan tetapi, mereka segera protes karena sejak awal layar kameranya hanya terlihat hitam. Selain itu, mereka merasa kebingungan karena mendengar adanya suara wanita di sana. Di sisi lain, Ji-ah merasa kebingungan karena layar kameranya hanya berwarna hitam. Akan tetapi, Ju-hyuk segera menyebutkan jika Ji-ah harus memindahkan posisi jarinya karena itu menutupi kamera smartphone-nya. Ketika Ji-ah memindahkan jarinya, para penonton menjadi sangat terkejut karena yang mereka lihat adalah seorang wanita yang sangat cantik. Melihat semua respon itu, Ji-ah merasa sangat malu dan segera menyerahkan ponselnya terhadap Sang Hyun. Melihat reaksi tersebut, Sang Hyun segera meminta Ji-ah untuk tenang, karena seharusnya Ji-ah lah yang mengurus kamera. Setelahnya, Sang Hyun menyarankan Ji-ah untuk memasangkan ponsel di tripod saja, agar Ji-ah tidak terlihat. Akan tetapi, Ji-ah segera memprotes hal itu, karena dirinya sudah terlihat di kamera. Begitu semuanya telah disetting dengan baik, Sang Hyun justru merasa sangat gugup. Selain itu, mereka juga melakukan live stream di keramaian yang membuatnya semakin gugup. Akan tetapi ia sadar jika dirinya harus melakukannya, karena dirinya merupakan seorang streamer. Menariknya, meskipun ia merasa gugup, tapi terlihat para penonton sangat menyukai stream tersebut. Melihat respon dari para penonton, kepercayaan diri Sang Hyun kembali meningkat dan mulai menjelaskan tentang apa yang akan mereka lakukan. Menurut Sang Hyun, mereka sengaja memilih restoran itu karena ia melihat ada satu yang buka di dekat tempatnya. Mendengar perkataannya, salah satu penonton berkata jika dirinya juga cukup penasaran karena cabang restoran itu muncul di mana-mana. Tiba-tiba, seseorang memberikan donasi dan berkata jika Sang Hyun menipu mereka. Menurutnya, itu bukanlah live stream biasa, melainkan sebuah iklan bersponsor. Melihat notifikasi itu, Sang Hyun merasa panik karena dirinya tidak mengetahui apakah itu sebuah respon yang baik atau buruk. Seketika, Sang Hyun berkata jika dirinya mendapatkan tawaran, dan setelah memikirkan baik-baik, akhirnya ia menerima tawaran itu karena dirinya juga diminta untuk melakukan mukbang. Akan tetapi, Sang Hyun segera menjelaskan jika ia streaming mukbang di sana bukan hanya karena adanya tawaran, tapi itu juga ia lakukan karena ia merasa makanan di tempat itu cukup enak. Melihat Sang Hyun yang panik menjelaskan itu semua, bermacam donasi bermunculan untuk menyemangati dan menyatakan jika semua perkataan itu hanyalah candaan mereka kepada dirinya. Selain itu, ada juga donasi yang meminta Sang Hyun untuk memperkenalkan wanita yang ada di layar sebelumnya. Menurut viewersnya, wanita tersebut sangat cantik dan ia sudah tergila-gila saat pertama kali melihatnya. Akan tetapi, Sang Hyun segera menjelaskan jika wanita itu adalah editor Altube mereka. Karena mereka tinggal berdekatan, maka dirinya memutuskan untuk mengajaknya makan bersama. Setelah menjelaskan semuanya, para penonton justru semakin tertarik dengan Ji-ah yang merupakan seorang editor dengan kemampuan legendaris. Selain itu, mereka juga menduga jika ada hubungan lainnya antara Sang Hyun dengan Ji-ah. Bahkan, salah satu viewers kembali berdonasi meminta Ji-ah untuk muncul kembali di layar. Akan tetapi, Sang Hyun berkata jika editornya tidak suka tampil dalam streaming.
Dengan begitu, ia harus menolak permintaan tersebut. Agar tidak memperkeruh suasana, Sang Hyun pun terpaksa melakukan banned kepada viewers yang sebelumnya tergila-gila kepada Ji-ah. Melihat Sang Hyun yang dapat tenang secepat ini, Joo Hyuk merasa sangat kagum dengan respon tersebut. Ia sadar jika ini merupakan mukbang interaktif pertama, stream interaktif pertama, dan iklan bersponsor pertamanya, sehingga tidak aneh jika Sang Hyun akan merasa sangat tertekan. Tapi ternyata Sang Hyun berhasil menenangkan dirinya dan melakukan itu semua dengan sangat baik. Setelah mengingat kembali, sejak dulu Sang Hyun memang selalu dapat diandalkan pada saat seperti ini. Bahkan saat di perusahaan dulunya, ia juga selalu dapat diandalkan pada saat-saat kritis. Dengan begitu, sudah jelas jika Sang Hyun memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bintang. Beberapa saat setelahnya, pesanan 9.000 Heal Stew mereka telah di sana. Melihat apa yang mereka pesan, para penonton merasa sangat penasaran. Melihat reaksi viewers, Sang Hyun menyebut jika menu itu disebut 9.000 Heal Stew karena harganya yang hanya 9.000 won. Selain itu, di sana juga terdapat sup 666 yang harganya 6.600 won. Tapi sayangnya, di menu itu tidak ada guritanya. Meskipun konsep namanya adalah neraka, tapi menurut Sang Hyun rasanya seperti surga, yang ternyata itu merupakan tagline dari restoran tersebut dan terlihat sangat lucu saat Sang Hyun mengucapkannya. Ketika seseorang bertanya tentang rasa gurita di makanan itu, Sang Hyun berkata jika rasanya sangat enak. Sejak dulu, Sang Hyun tidak pernah memotong daging, tapi sekarang ia harus memotong daging gurita dengan menggunakan gunting. Saat Sang Hyun menjelaskan rasa makanan itu, Joo Hyuk sadar jika itu juga merupakan potensi Sang Hyun untuk bersinar. Bahkan, Sang Hyun yang awalnya merasa malu untuk melakukan outdoor streaming, sekarang ia justru dapat membuat berbagai adegan iklan dengan sangat baik. Setelah beberapa saat, Joo Hyuk teringat jika dirinya belum melihat reaksi streaming pada hari ini. Dengan gameplay yang sangat baik ditunjukkan oleh Almond, Joo Hyuk percaya jika para viewers pasti akan banyak membicarakannya. Dan begitulah part santai kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan ini. Serta terima kasih banyak buat kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.